sehat. Pakai mic. Enggak lah. Ustaz Soleh hadir, Abi Taki hadir. Soleha, Sada Hikmah, Sada Ismi, Umay, Salma. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma hafidhni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali. Nah, ngumpul dulu situ ya, jangan kemana-mana dulu. Turun. Sudah semua. Masa azam? 26, masa azam? 28, 29, 30, pulang kampung, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Ya, di momentum ini kita jadikan sarana untuk mempererat ukhuwah Islamiyah kita. Contoh begini teman-teman, kalau seorang suami dan istri itu punya masalah dan dia bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik, masa setelah masalah itu selesai, itu cintanya bertambah. Gitu. Paham ya? Jadi kalau memang pengen cintanya bertambah, ya harus banyak masalah. Enggak juga kali. Gitu. Jadi biasanya gitu ya, setelah melewati satu fase masalah, kecintaan atau keakraban kita itu akan bertambah. Makanya nih, momentum ini jangan disia-siain untuk menambah keakraban di antara kita. Tapi teman-teman kita juga harus paham, besoknya kita harus memperbaiki diri. Ya, oh bisa jadi ini perkataan saya seperti ini, oh menyakiti teman saya. Bisa jadi candaan saya seperti ini menyakiti teman saya. Nah itu jangan sampai terulang, lagi. Walaupun namanya manusia itu kadang jatuh lagi. Tapi harus bangun ya. Jadi jangan jatuh lagi, tapi nggak mau bangun-bangun. Nah maka introspeksi diri itu sangat penting itu. Namanya dalam bahasa agama muhasabah. Kalau kata Umar radhiyallahu an, hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Kadang gini teman-teman, yang paling kita khawatirkan itu perkataan. Sebab perkataan itu, kalau kata istilah Jainuddin Amjad mah gini, kalau saya nggak salah dengar, kalau pedang melukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Tapi kalau lidah lukai hati, kemana obat mesti dicari, gitu. Kalau kata bahasa Jainuddin Amjad Pak. Nah, makanya kita nih kalau ada masalah ngomongnya pelan-pelan. Bisa jadi saya juga kadang-kadang lepas. Maka mohon maaf kalau hal itu terjadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya teman-teman ya. Begitu juga teman-teman gini, ke teman-teman yang lain, dah saya sudah memaafkan sebelum kamu meminta maaf, gitu ya. Bisa nggak begitu? Saya sudah memaafkan sebelum antum meminta maaf, gitu. Walaupun memang memberi maaf itu suatu yang sangat berat minta maaf, memberi maaf itu. Tapi kan Ustaz Wahid pernah mengisahkan bahwa mahar dari sebuah rumah yang begitu indah di surga apa itu? Memaafkan saudaranya. Ya gitu teman-teman ya. Jadi antara kita, saya nggak ingin antar guru itu ada geng-gengan, nggak ingin. Ada kubu-kubuan, nah nggak ingin. Makanya
dengan siapapun antum dipartnerkan nanti mengajar, sebenarnya kalau itu tidak ada geng-gengan, tidak ada masalah hati, nyaman saja semuanya. Harusnya gitu. Harusnya, walaupun memang tidak semudah itu. Ya, tapi nanti insya Allah berjalannya waktu kita bisa melakukan hal seperti itu. Ya teman-teman ya. Jadi yang ikhwan nih, kalau dipartnerkan dengan siapa nih? Dengan ikhwan yang lain, ya udah. Oh berarti inilah pilihan terbaik buat saya. Yang akhwat, antum dipartnerkan dengan ini, oh inilah pilihan yang terbaik buat saya. Gitu. Kalau antum ditempatkan ngajar di sini, dah inilah pilihan terbaik buat saya. Jadi bond seperti itu terus dipelihara. Saya gini teman-teman, ketika menghadapi satu masalah yang kadang-kadang sulit saya terima gitu atau tidak enak saya terima, maka hal yang ada di hati saya itu, inilah yang Allah tentukan yang terbaik buat saya. Insya Allah hasilnya baik. Jadi memang hubungan kita itu, persangkaan kita itu sangat berpengaruh terhadap kedepannya. Sama ini dalam masalah keluarga juga gitu ya teman-teman ya. Dalam mengajar keluarga dan lain sebagainya, saya sering cerita sama istri, ini yang terbaik buat kita Mi. Jalanin aja, insya Allah hasilnya baik. Benar baik. Misalnya contoh kemarin, sebuah masalah yang menurut kita sulit diselesaikan, sulit. Aduh kayaknya istri saya juga udah nervous banget, kayaknya udah nggak mau nyelesain masalah nih. Ya, tapi ya udah kita jalani, ini yang terbaik, kita jalani apa adanya, prosesnya kita ikutin. Alhamdulillah di akhir dari sebuah proses itu semuanya tersenyum, semuanya dalam keadaan puas dan menerima. Ya itu ya teman-teman ya. Makanya teman-teman harus tahan banting istilahnya. Kalau ada sesuatu masalah sedikit, jangan cengeng, kalau bahasa orang Betawi mah, jangan cengeng apa, udah kuat gitu, tegar gitu. Nanti insya Allah dari masalah-masalah yang kita terima itu, kita menjadi lebih dewasa. Insya Allah ya, menjadi lebih dewasa. Jadi jangan gampang nangis. Nangisnya sama Allah saja. Nangisnya ketika kita sholat malam tuh nangis, boleh nangis ya. Ketika kita bermunajat sama Allah, kita nangis, kita adukan masalah kita kepada Allah, maka Allah lah yang akan menyelesaikan masalah kita. Silakan ditunjukkan.